Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum lanjut, kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang Quran, surat Al-Qari'ah, ya. Dimana surat Al-Qari'ah ini adalah salah satu Quran, salah satu surat yang ada di juz 30, ya, termasuk kategori surat yang pendek. Namun di dalamnya ini memuat tentang kandungan-kandungan yang luar biasa yang harus kita pelajari karena ini berkaitan dengan keimanan kita terhadap hari akhir. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan awali dengan membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Shadaqallahul adzim. Nah, Al-Quran surat Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, penamaan Al-Qari'ah ini didasari karena pada ayat pertama ada lafaz Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari hari kiamat, yang artinya adalah pukulan yang keras. Quran surat Al-Qari'ah ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Qari'ah ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, ingat bahwa penamaan Makkiyah ini dihubungkan dengan hijrah Rasul. Jadi surat-surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasul hijrah itu disebut surat Makkiyah, sedangkan surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan setelah Rasul hijrah maka disebut surat Madaniyah. Baik, secara umum Quran surat Al-Qari'ah ini membahas dua topik penting. Yang pertama adalah peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Karena nanti kita akan mencoba membahas sedikit. Yang kedua, balasan atas amal baik dan amal yang buruk. Ya. Yang pertama, peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Di awal surat kita tadi sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, 3 ayat ini adalah pertanyaan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu, gitu kan? Pertanyaan diulang untuk menegaskan bahwa penting sekali ini dibahas. Nah, di ayat keempatnya diterangkan tentang kondisi manusianya pada hari kiamat. Ya, pada ayat ini diterangkan bahwa manusia itu digambarkan seperti anai-anai atau larang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Ya. Nah, pada hari itu semua orang mengalami situasi ketakutan, kaget, kalut, takut, terombang-ambing tanpa tentu arah, ya.
seperti laron atau seperti anai-anai yang bertebaran, tak beraturan. Anai-anai atau laron kalau misalkan dihadapkan suatu cahaya sudah tidak lagi kontrol, tidak lagi fokus, maka akan saling bertabrakan. Itulah gambaran manusia pada hari kiamat, seperti anai atau laron yang bertebaran. Baik, di ayat berikutnya, di ayat ke-5 diterangkan tentang kondisi alam semestanya. Kalau tadi di ayat ke-4 menerangkan tentang kondisi manusia, sekarang di ayat ke-5 menerangkan tentang kondisi alam semesta. Wa takunul jibalu ka'ihil manfush. Nah, pada ayat ini diterangkan bahwa gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Situasi pada hari itu sangat mencekam dan sangat mengerikan. Sehingga di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran digambarkan bintang-bintang pun berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan. Gunung yang segitu beratnya, yang segitu besarnya aja diibaratkan seperti bulu yang berhamburan. Apalagi yang istilahnya manusia yang bentuknya kecil, ringan. Baik, itu tadi tentang istilahnya peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat, tentang kondisi manusia dan kondisi alam semesta ini. Nah, pada ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7 ini surat Al-Qari'ah membahas tentang balasan atas amal baik dan buruk. Hubungan tadi, setelah hari kiamat kita akan dihadapkan hari pembalasan. Nah, di sini kita dihadapkan amal baik atau amal buruk yang berat timbangannya. Maka di sini dijelaskan pada ayat ke-7 dan ke-6, fa amma ma sakulat mawazinu, dijawab wa huwa fi 'isyatir radiyah. Pada ayat ke-6 dan ke-7 ini menjelaskan tentang balasan surga bagi orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Timbangan amal pada yaumul hisab ini adalah timbangan yang hak, timbangan yang tidak akan ada kesalahan, tidak ada kecurangan. Kalau banyak amal kebaikan, timbangannya akan berat. Maka bahwa fi 'isyatir radiyah, balasannya adalah surga. Berikutnya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, pada ayat ke-8 dan ke-9 ini kebalikan tadi. Kalau tadi timbangan amalnya banyak, nah sekarang timbangan buruk yang banyak ini. Maka timbangan amal penghuni neraka yang dijelaskan di sini, ya. Wa amma man khaffat mawazinu, maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Berarti ringan timbangan kebaikan, berat timbangan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kehidupan di neraka hawiyah ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Untuk itu, jadilah kita manusia yang berat timbangan amal kebaikannya. Nah, di ayat ke-10 dan ke-11-nya menyatakan tentang hubungan tadi, tentang tentang panasnya api neraka. Wa ma adraka ma hiya, ya, itu dijelaskan, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Gitu. Narun ham, itu api yang sangat panas. Jadi jangan main-main. Neraka hawiyah itu isinya adalah neraka api yang sangat panas. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahwa gambaran panasnya api neraka adalah sebagai berikut. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah orang yang apabila diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, maka otaknya langsung mendidih. Itu adalah paling ringan. Kebayang, yang paling ringan saja bisa sedemikian luar biasa, apalagi neraka yang sangat panas. Semoga kita semua dihindarkan dari panasnya api. Nah, demikianlah tentang pembahasan
Quran surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua, semakin meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir dan semakin meningkatkan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan yang lain. Semoga banyak manfaatnya. Kita tutup dengan mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.